buat bab 1 sampai bab 3 di tesisnya. Nah, gaya Bapak dan Ibu tinggal 2 bab lagi Bapak dan Ibu teh untuk jadi magister ya. Nah, tetapi Bapak dan Ibu untuk proposal ini Bapak dan Ibu harus melewati seminar proposal. Biasanya UTS dari mata kuliah ini adalah seminar proposal tesis ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, makanya saya minta judul yang sekarang dibuatkan di strategi penyusunan proposal dan hasil penelitian ini adalah judul untuk tesis Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu sudah mengetahui bahwa payung penelitian, maksud payung penelitian itu adalah tesis, judul tesis yang diminta untuk angkatan 2021 ini pertama adalah penelitiannya R&D atau penelitian pengembangan, di mana nanti harus menghasilkan sebuah produk. Ya. Yang kedua, yang menjadi fokusnya dalam penelitian pengembangan ini adalah pengembangan model, metode, atau pendekatan. Gitu ya. Nah, itu saya mohon Bapak dan Ibu bisa menuangkannya dalam proposal tesis yang sekarang akan disusun, yang sedang disusun oleh Bapak dan Ibu. Nah, saya hari ini mau ngecek ya yang ditulis oleh Bapak dan Ibu karena kemarin oleh Pak Wahyu, Pak Nandang dan Bu Nung, Bapak dan Ibu sudah diarahkan untuk menulis proposal tesis ini ya. Bentar, saya mau share screen dulu ya Bapak dan Ibu ke yang ya. Ya, Bapak dan Ibu. Oke. Saya mau share screen ya, Bapak dan Ibu. Pertama, cover ya, Bapak dan Ibu harus, kemarin waktu pemilihan masalah, Bapak dan Ibu sudah diminta menyerahkan cover. Berarti sekarang itu Bapak dan Ibu tuh harus menggabungkan tugas waktu membuat judul, kemudian dari latar belakang masalah sampai definisi operasional atau sampai manfaat penelitian, ya karena definisi operasional ditulis belakangan. Kemudian kajian teoritis dan metode dan prosedur. Sudah digabung belum Bapak dan Ibu? Belum. Belum, harus digabung ya Bapak dan Ibu. Nah, saya berikan contoh dulu untuk cover ya. Nah, kemarin yang diminta covernya seperti ini Bapak dan Ibu. Tolong yang lain di-mute biar tidak berisik ke sini. Nah, ini contoh covernya seperti ini, Bapak dan Ibu. Ini judul Bapak dan Ibu, ya. Yang ini pengembangan pendekatan, bisa pengembangan model, bisa pengembangan metode. Kemudian di sini jangan lupa judul ini harus huruf kapital semua. Bapak dan Ibu boleh dibuka laptop Bapak dan Ibu ya sambil dicek ya. Sudah dibuka file yang kemarin dikerjakannya. Nah, jadi pertama ini untuk cover, Bapak dan Ibu, ini judul. Judul harus huruf kapital semua, ditulis 1 spasi. Nah, kemudian ada tulisan proposal tesis. Di sini diajukan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan memperoleh gelar magister, pendidikan matematika, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan masyarakat, sesuai dengan dengan prodi Bapak dan Ibu. Kemudian ada logo IKIP, baru nama Bapak dan Ibu, tuliskan NPM-nya dan Bapak dan Ibu di S2 apa. Kemudian IKIP Siliwangi, di sini Cimahi 2021. Sudah sesuai belum Bapak dan Ibu covernya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sudah, Bu, sudah. Nah, sekarang kita akan masuk Bapak dan Ibu ke
Yang pertama, jadi ya di halaman yang pertama, Bapak dan Ibu jangan lupa nanti harus pakai halaman. Nah, halamannya, cara penulisan halamannya, karena di sini belum ada bab-bab ya, jadi proposal itu belum ada bab 1, bab 2, bab 3. Baru yang ditulis oleh Bapak dan Ibu itu calonnya, bab 1, bab 2, bab 3 ya. Nah, nanti kalau ada judul bab, misalkan ada bab 1, maka penulisan halaman itu di tengah bawah, yang lainnya di kanan atas. Nah, sekarang karena di proposal ini belum ada bab, maka tolong Bapak dan Ibu di-mute yang tidak berbicara. Selain saya, tolong di-mute ya. Oke. Nah, jadi yang di proposal ini yang halaman 1, Bapak dan Ibu ya, kalau pakai halaman itu di tengah bawah. Nah, di tengah bawah itu di sebelah sini ya, Bapak dan Ibu nih, di sebelah sini di halaman Bapak dan Ibu. Yang lainnya di kanan atas di sebelah sini halamannya. Jadi halaman 1 di tengah bawah, halaman 2 dan seterusnya di kanan atas. Itu yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu marginnya ya, marginnya kalau nggak salah 4, 4, 3, 3. Jadi atas 4, kiri 4, bawah 3, kanan 3. Ya. Kemudian hurufnya Bapak dan Ibu boleh memilih Calibri atau boleh juga Times New Roman, tapi untuk keseragaman lebih baik Times New Roman, semuanya ukurannya 12 untuk ini biasa ya. Kecuali kalau ada judul bab itu boleh di 14 ya. Jadi Times New Roman ukuran hurufnya 12, spasinya 2 ya, Bapak dan Ibu, spasinya 2. Sudah cocok Bapak dan Ibu untuk pengetikan? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, kita lihat yang halaman 1 ya, Bapak dan Ibu, yang halaman 1. Saya nggak meriksa dulu isinya. Pura-puranya udah benar aja ya, Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, di halaman 1, Bapak dan Ibu jangan lupa ditulis di sini di tengah-tengah proposal tesis. Nah, seperti ini. Kemudian ditebalkan. Proposal tesis. Sudah betul? Soalnya suka ada yang nggak ditulis. Ini tulisan proposal tesisnya. Di halaman 1, paling atas. Proposal tesis, kapital semua, ditebalkan. 14 ukuran hurufnya. Oke. Sudah, berikutnya setelah proposal tesis, yang pertama adalah judul. Nah, ini judul dianggap subbab, dia harus ditebalkan. Nah, tulislah di bawahnya judul Bapak dan Ibu. Bukan judul Bapak dan Ibu. Judul penelitian Bapak dan Ibu. Taruhlah misalkan seperti ini. Misalkan. Nah, ini jangan kapital semua Bapak dan Ibu nulis judulnya, hanya huruf pertamanya aja yang besar. Apalagi kalau kata sambung seperti dan, serta, itu huruf pertamanya kecil aja. Misalkan di sini pengembangan, di sini nggak usah di bold ya untuk nulis di sininya, biasa aja. Pengembangan model, misalkan pelatihan. Nah, kalau ada kata dan, itu nggak usah, huruf pertamanya nggak usah besar, kecil aja gitu, dan apa gitu ya. Nah, itu udah judulnya begitu ditulis ya Bapak dan Ibu. Sudah, Prof. Jadi kalau dan, serta, atau itu huruf pertamanya tidak usah besar ya. Oke. Kemudian B ya Bapak dan Ibu, B ini kembali bold lagi karena dia dianggap subbab. Nah, itu latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah itu hanya huruf pertamanya yang besar ya. Nah, jadi yang besarnya hanya L. Nah, kemarin sudah disampaikan apa saja yang harus ditulis di latar belakang masalah. Jadi, latar belakang masalah itu jangan kemana aja isinya Bapak dan Ibu, jangan panjang, tidak pada rubuh gitu ya. Jadi, latar belakang masalah itu berisi 3 bagian utama ya. Yang bagian pertama, Bapak dan Ibu menyampaikan tentang pentingnya variabel terikat yang akan dikembangkan. Jadi, misalkan kalau di sana kemandirian yang akan dikembangkannya,
berceritalah Bapak dan Ibu pentingnya kemandirian dalam kehidupan kita, ya. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu menyampaikan permasalahan tentang pembelajaran yang mendorong yang mendorong kemandirian atau pelatihan yang mendorong kemandirian. Kenyataannya di lapangan seperti apa? Misalkan kenyataannya pelatihan-pelatihan yang sekarang dilakukan di masyarakat kurang mendorong masyarakat untuk dalam kemandiriannya, misalkan seperti itu, ya. Itu masalah. Jadi yang pertama bicara ideal, kedua bicara masalah, kemudian Bapak dan Ibu menyampaikan solusinya, yaitu produk yang akan dikembangkan. Ya, itu ingat ya, 3 bagian utama tersebut harus muncul di latar belakang masalah. Masalahnya satu bagian mau didukung oleh satu paragraf atau lebih, itu tidak masalah. Yang penting 3 bagian utama tersebut harus muncul, ya. Jadi kita bicara idealnya seperti apa, kemudian kenyataan di lapangannya seperti apa, kemudian kita menawarkan solusi, yaitu produk yang akan dikembangkan. Ada pertanyaan dulu untuk latar belakang masalah, Bapak dan Ibu? Tidak ada? Oke. Nah, setelah latar belakang masalah, berikutnya adalah rumusan masalah, ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau ke identifikasi masalah juga dipersilakan, ya. Rumusan masalah, ya. Rumusan masalahnya kan kemarin ada berapa, Bapak dan Ibu, yang dimintakan? 3. Yang pertama menanyakan apa? Proses pengembangannya. Kemudian yang kedua, kelayakan. Yang ketiga, efektivitas produk. Itu yang utama, ya, rumusan masalah yang utama. Masalahnya Bapak dan Ibu mau menambah rumusan masalahnya lebih dari 3, dipersilahkan, ya. Tapi ingat, semakin banyak masalah nanti semakin banyak yang harus dikerjakan oleh Bapak dan Ibu dalam penelitiannya. Minimal 3 masalah utama itu harus muncul, yaitu bagaimana proses pengembangannya, bagaimana kelayakan produknya, dan bagaimana efektivitas produknya. Gitu, ya. Oke. Setelah rumusan masalah, yang berikutnya adalah tujuan penelitian. Sampai dicek betul nggak ada di proposal Bapak dan Ibu, ya. Nah, tujuan penelitian ini Bapak dan Ibu harus sejalan dengan rumusan masalah, atau kalau di Penmas biasanya sejalan dengan pertanyaan penelitian, tapi terserah, ya. Nah, kalau di Penmas biasanya rumusan masalah itu rumusan masalah besarnya, kemudian diperinci menjadi pertanyaan penelitian. Nah, sekarang kita langsung aja rumusan masalah itu minimal ketiga tadi. Jadi kalau rumusan masalahnya ada 3, Bapak dan Ibu, maka tujuan penelitiannya juga harus ada 3. Ya. Jadi tinggal copy paste aja Bapak dan Ibu dari rumusan masalah, tinggal dihilangkan kata tanya dan tanda tanyanya. Ya, jadi kalau rumusan masalah ada 3, sekali lagi tujuan penelitian harus ada 3. Misalkan berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan 1, menganalisis proses pengembangan produknya, misalkan apa tuh, sana teruskan. Yang keduanya, menganalisis kelayakan apa. Ketiganya, misalkan untuk menelaah keefektifan atau efektivitas dari apa. Begitu, ya, itu tujuan penelitiannya. Jadi sekali lagi, kalau rumusan masalahnya ada 3, tujuan penelitiannya juga ada 3. Kemudian yang di E itu ada manfaat penelitian. Nah, kalau manfaat penelitian ini untuk melihat nanti penelitian yang kita lakukan itu kebermanfaatannya atau masukan yang bisa diberikan dari penelitian ini untuk siapa aja, misalkan apakah untuk guru, untuk siswa, untuk pembelajaran pada umumnya, atau mungkin untuk kepala sekolah, kepala PAUD, pengelola PKBM, dan sebagainya, tergantung Bapak dan Ibu bisa mengetahui nanti kalau penelitian ini dilakukan, produk ini dihasilkan, nanti siapa saja yang bisa merasakan kebermanfaatan penelitiannya. Oke. Nah, berikutnya adalah definisi operasional. Nah, ini di definisi operasional, Bapak dan Ibu, jangan setiap kata dalam judul didefinisikan. Kalau misalkan pengembangan, nggak usah didefinisikan, karena setiap orang sudah dianggap tahu tentang pengembangan. Nah, mungkin yang harus diinikan adalah produk yang akan dikembangkannya, silahkan definisikan
operasional. Misalkan model pelatihan kewirausahaan adalah titik-titik. Nah, kemudian atau misalkan pendekatan, kalau misalkan di bahasa Indonesia dengan matematika, model problem based learning adalah titik-titik dengan langkah utamanya adalah titik-titik. Itu definisi operasional itu harus singkat, padat, jelas, dan tidak usah lagi menyebutkan ini berdasarkan pendapat siapa, ini berdasarkan pendapat siapa. Karena kita menuliskan definisi operasional ini berdasarkan kajian teoritis. Jadi Bapak dan Ibu sudah melakukan kajian dari berbagai pendapat, kemudian menyimpulkan untuk dituliskan di penelitian Bapak dan Ibu. Jadi nggak usah lagi ini menurut pendapat siapa, nggak usah di definisi operasional, karena itu sudah hasil kesimpulan Bapak dan Ibu melakukan kajian teoritis. Nah, selain produknya yang harus diinikan apa? Variabel yang akan ditingkatkannya. Misalkan mau meningkatkan kemampuan menulis teks cerpen adalah apa-apa. Dengan indikator. Biasanya kalau variabel terikat yang akan dikembangkan, pengertian dan indikator. Kalau produk yang akan dikembangkan, itu adalah pengertian biasanya dengan langkah-langkah, karena di sini model, misalkan langkah-langkah pelaksanaan implementasi model tadi, misalkan seperti itu, ya. Nah, jadi ini harusnya dilakukan setelah Bapak dan Ibu melakukan kajian teoritis. Jadi kalau di kajian teoritis, misalkan model pembelajaran problem based learning adalah menurut si Anu A, menurut si Anu B, menurut si Anu C. Kemudian Bapak dan Ibu kan menuliskan jadi model problem based learning dalam penelitian ini adalah, nah di jadi itulah yang dituliskan di definisi operasional. Nah, yang B sampai F ini, Bapak dan Ibu, ini adalah calonnya bab 1 di tesis Bapak dan Ibu. Oke, sebelum saya melanjutkan, ada pertanyaan dulu untuk calon bab 1 di tesis Bapak dan Ibu. Izin, Bu. Ya. Abdul Budi, Ali, setia Penmas. pribadi, yang raise hand dulu, harus raise hand. Ya, Pak Budi, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, saya izin bertanya mengenai Bapak prodi apa, Pak Budi? Saya dari prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Oh, Bahasa Indonesia. Oke. Tadi kan sistematika yang Ibu sebutkan itu pertama ada judul, terus ada latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan, manfaat. Nah, setelah manfaat itu langsung ke definisi ya, Bu. Jadi Ya, nanti definisi tidak ada, operasional dulu. Ya. Jadi nanti tidak ada anggapan dasar penelitian, tidak ada hipotesisnya ya. Kalau di penelitian pengembangan tidak ada hipotesis, tidak ada. ya. Kalau anggapan dasar masih oke lah, karena anggapan dasar itu nanti yang menggiring kepada dugaan hasil penelitian kita. Tetapi kalau sekiranya ini sekiranya tidak diperlukan, ya sudah begini aja. Ya, tapi kalau misalkan di Penmas ada pembimbingnya yang minta pakai anggapan dasar, ya dipersilahkan, boleh-boleh aja. Karena nanti anggapan dasar itu yang menggiring nanti ke perkiraan hasil penelitiannya itu akan seperti apa, begitu. Berarti di sini tidak ada hipotesis ya, Bu? Tidak ada hipotesis, ya, karena ini bukan penelitian eksperimental, ya, penelitian pengembangan ini. Oke, terima kasih Ibu. Baik, Pak Abdullah. Mangga. Ya, izin Bu, Abdul Ali Penmas. Kalau mengenai latar belakang masalah itu apakah harus mengutip kutipan para ahli, Bu? Apa dimasukin? Betul, harus. Iya. Jadi jangan kata-kata kita aja, misalkan begini. Idealnya ini itu begini. Tapi harus menurut si Anu, jadi diperkuat oleh pendapat ahli. Nah, pendapat ahlinya mau diletakkan di belakang atau di depan tidak masalah. Ya, jadi kalau misalkan Bapak menurut dulu, misalkan pendapat siapa, baru setelah itu ada pendapat Bapak, boleh. Atau pendapat Bapak dulu, kemudian diperkuat oleh ahli juga boleh. Yang penting, baik setiap di 3 bagian utama itu harus ada pendapat ahlinya, ya, atau hasil penelitian sebelumnya yang relevan, yang bisa dijadikan semacam studi pendahuluan bagi kita ketika kita melakukan penelitian ini. Begitu, ya. Dan jangan lupa, di latar belakang masalah juga harus memperlihatkan novelty atau kebaruan dari penelitian kita. Jangan sampai penelitian kita itu hanya duplikasi aja atau hanya ulangan saja dari penelitian-penelitian sebelumnya. Oke, Pak Abdullah? Iya, Bu. Cukup? Cukup kalau ada batas maksimal, terus tahun kutipannya juga berpengaruh nggak, Bu? Ya, sebenarnya yang disarankan 3-5 tahun terakhir ya untuk hasil penelitian.
Jadi kalau ini jangan yang terlalu jadul-jadul karena mungkin sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi sekarang gitu. Jadi usahakan kalau mengambil penelitian 3 sampai 5 tahun terakhir ya gitu. Terima kasih. Oke, Bu Nur Asia. Iya Bu, ini Bu yang di definisi operasional. Saya itu kan kemarin judulnya pengembangan model parenting. Nanti orang tua dalamnya belajar. Berarti yang saya definisikan model parentingnya sama yang variabelnya orang tua atau gimana Bu? Tadi model parenting, pengembangan model parenting untuk meningkatkan apa? Dalam mendampingi belajar anak. Pengembangan model parenting dalam enggak tujuannya apa? Mengembangkan model parenting ini, Bu Nur Asia. Karena tujuannya itu kan untuk meningkatkan apa? Kenapa harus dikembangkan? Model di rumah. Tidak jelas itu sayanya. Lup. Ke yang lain sama. Jadi mesti ada yang yang mau ditingkatkannya dulu ya Bu? Iya, misalkan pengembangan model parenting ini untuk apa? Apakah untuk meningkatkan aktivitas anak, untuk meningkatkan kemandirian anak dan sebagainya, harus jelas Bu ya tujuannya. Nah itu yang didefinisi operasionalkan. Jadi variabel terikatnya Ibu belum muncul. Kalau misalkan untuk meningkatkan, kalau untuk meningkatkan motivasi belajar anak bisa Bu? Bisa. Nah itu yang nanti didefinisi operasionalkan ya. Nah ini kayaknya jaringan ya. Jaringan Bu Nur Asia atau jaringan saya? Jaringannya jelek putus. Ya, terima kasih Bu. Iya, Bu Nur. Di saya juga putus-putus Bu. Kelihatan jaringan Bu Nur nih yang ini ya. Oke, Bapak dan Ibu bisa saya lanjutkan? Bisa ya. Nah, berikutnya di sini G adalah kajian teoritis. Ya. Nah, di kajian teoritis ini, Bapak dan Ibu, itu yang harus diinikan adalah model produk yang akan dikembangkannya seperti apa. Bentar, saya lihat dulu yang kemarin. Nah, di kajian teoritis ini, pertama adalah produk awal, ya, produk awal yang akan dikembangkan itu kondisinya seperti apa. Nah, kemudian misalkan yang akan model pelatihan kewirausahaan. Nah, kemudian yang kedua yang harus dituliskan itu produk yang akan dikembangkannya. Jadi si produk itu nanti akan dikembangkan plus apa si model pelatihan tersebut, misalkan, atau misalkan model problem based learning. Bapak dan Ibu sampaikan pengertiannya, komponennya, langkah-langkahnya, itu produk awal. Kemudian ketika kedua, sampaikanlah produk yang akan dikembangkan. Misalkan model problem based learning berbantuan aplikasi GeoGebra. Nah, berarti disampaikan juga itu pengertiannya, cara mengembangkan produknya, dan langkah-langkah dari metode yang dikembangkan tersebut. Nah, itu jadi ada produk awalnya seperti apa, produk yang dikembangkan, serta kemampuan yang ditingkatkan dengan pengembangan produk tersebut. Itu pengertian, kemudian indikator. Nah, itu yang harus muncul di kajian teoritis. Nah, kajian teoritis ini, Bapak dan Ibu, itu merupakan calonnya bab 2 di tesis Bapak dan Ibu. Nah, makanya kajian teoritis ini harus mendalam, Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita menyampaikan model problem based learning yang awal sebelum dikembangkan, sampaikanlah pengertian model problem based learning berdasarkan siapa minimal 3 pendapat. Setelah itu kita simpulkan model problem based learning untuk penelitian kita. Kemudian nanti model problem based learning berbantuan ICT misalkan ya. Nah, itu disampaikan oleh Bapak dan Ibu ICT-nya seperti apa yang akan diintegrasikan. Kemudian nanti masuk ke langkah-langkahnya menjadi bagaimana. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu untuk kajian teoritis. Silahkan ada pertanyaan dulu untuk kajian teoritis. Ya, Pak Dudi Setiadi.
Maaf, selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. izin bertanya ya Bu ya. Ya, mangga. Eh, Ya Ibu, ini saya tuh mau menanyakan juga mungkin berhubungan kajian teoritis dengan latar belakang sih itu mungkin ada berhubungannya juga sih ya Bu ya gitu kan ya itu tuh kan. Nah, kemarin tuh kan ada pembahasan kalau di kajian teoritis juga kan minimal 3 sumber bisa saja yang namanya dari jurnal dan dari buku ya Bu ya gitu kan Betul. minimal 3. Ya. Terus kemudian Ya. di latar belakang juga kan kita mengacu ke jurnalnya jurnal penelitian yang memang sebelumnya bukan menduplikasi. Berarti secara otomatis latar belakang itu bahasa saya gimana ya? Berarti kalau latar belakang itu jangan ngebrebetin terlalu banyak gitu ya Bu ya agar di kajian teoritisnya nggak terlalu banyak juga gitu ya Bu ya. Ya, kalau dia kan nanti yang di ini kan di latar belakang itu hanya solusi. Jadi itu lebih baik pengertiannya secara singkat, kemudian kelebihan utama produknya itu apa? Itu aja ya. Jadi jangan terlalu panjang di latar belakang masalah, Bapak dan Ibu. Jadi yang harus ini itu mendalam itu di kajian teoritis karena ini mengkaji kita berdasarkan penelitian sebelumnya, berdasarkan pendapat ahli, berdasarkan juga kepada teori-teori dan sebagainya gitu. Dan ini yang menjadi dasar kita melakukan penelitian ini. Gitu ya, Pak Dudi? Ya, karena memang suka ada kekeliruan juga ya Bu ya di latar belakang tuh dibanyakin gitu kajian teori. Iya betul Bu gitu. Ternyata Panjang, kajian akhirnya mah teka teoritisnya itu malahan udah karena kepanjangan ya gitu. iya Ada yang mulai gitu dari gitu. Undang-Undang Dasar 45, kadang Betul. ya latar belakang masalah. Nggak usah ya Bapak dan Ibu. Ya. Jadi kena teh Batur sudah sampai ke mana Bapak dan Ibu masih di latar belakang masalah. Betul Bu. Nah seperti itu Bu gitu kami. Makasih Bu atas jawabannya Bu. Terima Mangga, Pak kasih. Dudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Risman. Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Iya. Di kajian teoritis, kebetulan saya mengembangkan discovery learning berbantuan kabri geometri. Nah, yang saya bingung kemarin teh, apakah kabri geometrinya dijelasin softwarenya atau pembelajaran di discovery learning berbantuan langkah-langkah discovery learning tapi berbantuan kabrinya gitu langsung Pak langsung dijelaskan discovery learning berbantuan kabri geometri. Jadi tidak discovery learning dulu kemudian kabri, enggak, dalam satu kesatuan ya, discovery learning berbantuan kabri ya gitu, seperti itu ya. Jadi supaya orang itu nanti masalahnya si kabrinya itu mau dibahas lebih mendalam di studi literatur dipersilahkan ya gitu. Jadi jangan terpisah, jangan discovery learning begini, kabri begini. Nanti orang akan bertanya, lalu discovery learning berbantuan kabri yang seperti apa? Nah begitu. Jadi yang lebih pentingnya kan discovery learning berbantuan kabrinya, produk yang akan Bapak kembangkan ya. Oh iya. Terima kasih Bu. Oke, Pak Sena Junjunan. Ibu, Bismillah. Suara dengar Bu? Jelas. Gimana gitu Pak Sena ini? Ya Bu, saya lagi di kantor Ibu. Di kantor. Ya boleh Pak Sena, gimana? Apa yang mau ditanyakan? Saya ingin menanyakan tentang ini Bu. Kebetulan kemarin saya mengangkat judulnya itu adalah model presentasi berbasis budaya literasi baca tulis. Model? Ulangi Pak, jangan terlalu cepat. Model presentasi berbasis budaya literasi baca tulis Ibu. Nah, bagus sekali ya. Menjadi kebingungan buat saya itu gini Bu, ini termasuknya satu variabel atau dua variabel Ibu? Satu, kalau produknya satu. Masalahnya untuk mengembangkan apa tadi Pak itu Pak siapa Pak Sena ya? Mengembangkan model presentasi Ibu berbasis budaya literasi baca tulis dengan menggunakan media slideshow untuk meningkatkan kemampuan kreativitas anak menulis cerita pendek Bu. Gitu. Bagus. Nah, terus yang jadi Bapak bingung apa? Ya itu yang model presentasi berbasis budaya itu satu variabel atau dua variabel. Itu satu produk, satu kesatuan produk. Yang variabelnya itu yang tadi meningkatkan kemampuan menulis apa tadi? Menulis cerita pendek. Nah, kemampuan menulis tes cerita pendek itu variabel terikatnya. Itu satu kesatuan, dia merupakan produk yang akan dikembangkan atau variabel bebasnya, gitu ya. Satu ya. Oh ya baik Bu. Ya. Kebetulan kemarin saya dipisah Bu. Satukan sekarang ya supaya orang membacanya utuh gitu. Kalau dipisah-pisah orang menjadi pengetahuannya terpisah-pisah. Sekarang
gabungkan menjadi satu kesatuan utuh, menjadi model yang baru, model yang baru yang akan dikembangkan oleh Bapak. Gitu ya, Pak Sena? Berarti tiga variabel ya Bu ya, yang di Ya, BK itu. tiga hal digabungkan menjadi, kan tadi model literasi, terus dia menggunakan apa? Budaya apa Pak? Budaya model presentasi berbasis Model presentasi, kemudian berbasis budaya. Nah, itu yang budaya. kedua berarti media. Yang kedua berarti media ya Bu ya. Media iya, itu digabungkan menjadi satu kesatuan. Nanti setelah digabungkan, Bapak mau mengulasnya lebih mendalam tentang apa itu model presentasi, apa itu silahkan. Tetapi dia di dalam satu judul, dalam satu kesatuan. Jadi terangkan dulu yang utuhnya, ya, yang digabungkan secara utuhnya. Baru kalau setelah itu Bapak mau memerincinya lebih luas di gabungan tersebut, dipersilahkan. Gitu ya, Pak Sena. Baik Ibu, terima kasih. Ya, kemudian Bu Neneng Yulianti. Ya Bu, Bismillah Bu. Ini Bu, untuk di kajian teoritis, jika memasukkan pendapat ahli, tapi berbagai macam pendapat ahlinya, tapi berasal dari satu buku, boleh atau tidak Bu? Boleh, tapi nanti berarti pendapat ahlinya itu bukan dari sumber primer, ya, berarti dari sumber sekunder. Jadi misalkan pendapat ini berarti itu mungkin dia si yang berpendapat itu punya buku kan ya mungkin ya. Kemudian jadi menjadi sumber sekunder. Ya silakan aja, Bu ya. Daripada Ibu nyari-nyari susah, sudahlah itu aja. Gunung kebetulan ada di buku ini ya boleh lah, gitu ya. Ya, terima kasih Bu. Baik. Nah, ini jadi Bapak dan Ibu perhatikan bahwa B sampai F itu adalah calon bab 1 di tesis Bapak dan Ibu. Dan yang G ini adalah calon bab 2. Nah, sekarang yang kemarin terakhir diterangkan oleh Pak Nandang, Pak Wahyu, dan Bu Nung, itu calonnya bab 3. Jadi yang berikutnya adalah metode penelitian. Boleh metode penelitian, boleh jenis penelitian ya, karena nanti metode penelitian ini berkaitan dengan jenis penelitian berdasarkan metode. Berarti penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau R&D, di mana penulis bla bla cerita Bapak dan Ibu tentang jenis penelitian yang dipilih oleh Bapak dan Ibu ya di metode penelitian ini. Nah, kemudian di sini ada subjek dan lokasi penelitian. Nah, Bapak dan Ibu kan sudah saya sampaikan bahwa Bapak dan Ibu itu langkahnya pertama melakukan studi pendahuluan. Bapak dan Ibu boleh cerita studi pendahuluannya di mana? Ya. Misalkan saya studi pendahuluannya di sekolah saya aja, misalkan boleh gitu ya. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu setelah studi pendahuluan kan menyusun draft produk ya. Setelah menyusun draft produk biasanya Bapak dan Ibu melakukan FGD atau forum group discussion yang biasanya itu di sana dilakukan validasi ya, validasi oleh pembimbing 1, pembimbing 2, guru, kalau guru yang sudah berpengalaman mungkin, kalau tutor yang sudah berpengalaman. Nah, itu. Kalau dia berbasis IT oleh ahli IT. Nah, itu ya. Jadi di sini harus sebutkan Bapak dan Ibu itu melakukan terutama nanti setelah produknya jadi kan ada uji coba terbatas. Nah, terutama dari sana Bapak dan Ibu cerita uji coba terbatasnya dilakukan di mana? Itu minimal di satu sekolah, di satu kelas, di satu sekolah ya. Kalau untuk yang bahasa Indonesia dan matematika. Kalau untuk yang Penmas, uji coba terbatasnya misalkan dilakukan kepada beberapa orang saja. Di mana dan berapa orang disebutkan ya, seperti itu. Kemudian setelah itu ada uji coba lebih luas. Kalau uji coba lebih luas itu kalau untuk matematika dan bahasa Indonesia minimal dilakukan di 2 sekolah, di 2 kelas, di 2 sekolah yang berbeda. Nah, kalau yang Penmas dilakukan terhadap jumlah audiens yang lebih banyak. Jadi misalkan kalau uji coba terbatas hanya 3 orang, misalkan uji coba lebih luas bisa sampai 10 sampai 15 orang, misalkan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ada uji produk. Nah, kalau uji produk itu saya sebentar. Di uji coba lebih luas, Bapak dan Ibu harus melakukan juga validasi audiens. Jadi harus menyebarkan angket masukan untuk mendapatkan masukan-masukan dari audiens, ya dari siswa atau warga belajar, atau misalkan peserta pelatihan. Nah, setelah itu baru uji coba produk. Saya menyarankan uji coba terbatas dan uji coba lebih luas lakukanlah di tempat yang bukan
tempat Bapak dan Ibu bekerja. Gitu. Kalau uji produk, lebih baik di tempat Bapak dan Ibu bekerja. Jadi misalkan saya ngajar di SMPN 1 Padalarang. Nah, lakukanlah uji coba terbatas dengan uji coba lebih luasnya ke teman-teman yang di luar SMPN 1 Padalarang, tapi masih sesama SMP. Nah, uji produknya kenapa harus di tempat Bapak dan Ibu mengajar? Karena uji produk itu harus membandingkan dua hal. Jadi yang menggunakan produk lama dengan yang menggunakan produk baru. Itu untuk menjawab rumusan masalah nomor 3, untuk melihat keefektifan ya Bapak dan Ibu. Nah, itu seperti itu. Oke. Nah, kemudian setelah itu Bapak dan Ibu sampaikanlah instrumen penelitiannya. Nah, maksud instrumen penelitian di sini berarti produk yang dikembangkan dengan instrumen untuk mengukur variabel terikat yang dikembangkan. Misalkan mau diukur dengan tes, dengan angket, dipersilahkan ya. Kemudian setelah itu ada prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian. Nah, di prosedur penelitian ini Bapak dan Ibu sampaikanlah mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian nanti di L itu ada instrumen prosedur. Kok salah sih? Bentar. Oh ya, oke. Berikutnya ada prosedur pengolahan data. Nah, di prosedur pengolahan data, sampaikan oleh Bapak dan Ibu misalkan data uji coba terbatas, bagaimana Bapak dan Ibu mengolahnya. Data uji lebih luas, bagaimana Bapak dan Ibu mengolahnya. Untuk validasi, bagaimana Bapak dan Ibu mengolahnya. Nah, untuk uji produk, saya lupa ya, untuk uji produk, Bapak dan Ibu bisa melakukan dengan tadi, membandingkan dua kelas, yang satu menggunakan produk baru, yang satu menggunakan produk lama. Atau ya, itu namanya penelitian eksperimen. Kalau membandingkan dua hal, tetapi dengan perlakuan yang berbeda. Atau Bapak dan Ibu bisa membandingkan hasil penggunaan produk yang baru dengan hasil penggunaan produk yang lama, asalkan ada datanya. Data hasil penggunaan produk yang lama. Tinggal dideskripsikan saja. Ya, jadi uji produk itu bisa dengan penelitian eksperimen, bisa dengan mendeskripsikan saja, membandingkan produk baru dengan produk lama, gitu ya. Kemudian jangan lupa ini yang jadi khas dari proposal harus ada jadwal penelitian. Masalah nanti yang dilakukan di penelitian Bapak dan Ibu sesuai atau tidak dengan jadwal tidak ada masalah, ya. Nah, ya ini harus ada. Tapi yang jadwal penelitian ini tidak akan muncul nanti di tesis Bapak dan Ibu. Jadi yang muncul di tesis Bapak dan Ibu hanya mulai dari metode sampai prosedur pengolahan data. Itu bab 3 Bapak dan Ibu ya. Jadwal penelitian ini enggak ada di tesis Bapak dan Ibu. Nah, baru yang hari ini akan dibuatkan prakteknya nanti oleh Pak Wahyu, yaitu tentang penyusunan daftar pustaka. Nah, hari ini akan diajarkan oleh Pak Wahyu penyusunan daftar pustaka dengan menggunakan aplikasi Mendeley ya. Itu penyusunan daftar pustaka secara otomatis. Nah, rambu-rambunya Bapak dan Ibu untuk daftar pustaka ini jangan semua yang diingat ditulis atau semua yang dipakai ditulis, tapi yang daftar pustaka itu semua yang dicuplik oleh Bapak dan Ibu. Jadi kalau di sana dicuplik punyanya Pak Enceng misalkan Mulyana, Mulyana misalkan itu Mulyana, E. Nanti ada di sana apa judul bukunya kalau pakai buku, apa judul penelitiannya dan sebagainya. Nah, itu untuk daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu biasanya nama orang itu dibalik. Misalkan Neneng Yulianti. Itu Yulianti, N. Ya. Kemudian siapa yang namanya 3 huruf, 3 kata? Ari Wilman Nasution. Siapa? Hari Wilman Nasution. Hari Wilman Nasution. Coba kalau dibalik jadi apa, Pak? Wilman Nasution Ari. Nasution, kan yang terakhirnya Nasution, Pak ya? Oh iya, Nasution Wilman Ari. Nasution, koma. Nah, yang belakangnya itu disingkat.
HA. Nasution, HA. Gitu ya. Bu, gimana kalau nama saya mah ada cuma satu kata, Wiwin misalkan. Ya tetap aja Wiwin, nggak bisa dibalik jadi Niwiw. Seperti itu, enggak ya. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu, untuk nanti Pak Wahyu akan menjelaskan bagaimana aplikasi Mendeley untuk penyusunan daftar pustaka. Silakan. Sebelum ke Pak Wahyu, ada pertanyaan dulu Bapak dan Ibu untuk dari metode penelitian sampai ke jadwal. Tidak ada? Ada Bu. Mengerti. Okay. Ada Bu. Saya Bu. Raise hand dulu, raise hand dulu. Udah Bu. Oke, mangga. Silakan. Gini Bu, tadi teh kalau Oh iya, salah banyak dengar yang raise hand. Oke. Ini siapa saya yang ngomong? Risman Bu. Pak Risman. Ya, Pak Risman Firmansyah. Di uji coba produk tadi teh bisa Ya. pakai data penelitian sebelumnya. Betul iya. nggak Bu ya? Iya. Betul, Nah, betul. Nah. kalau misalkan saya pakai data yang skripsi saya yang S1 dulu, terus dibandingin yang produk uji coba produk yang pengembangan sekarang, bisa nggak Bu? Tapi kalau dulu kan saya itunya variabelnya pemecahan masalah. Kalau sekarang kan berpikir kritis, apakah bisa dibandingin atau enggak gitu Bu? Gitu Modelnya aja, Bu. yang dikembangkannya sama dulu dengan sekarang? Kalau dulu mah discovery aja, tapi sekarang mah kan ada yang kabrinya gitu. Boleh ya. Dulu pada waktu pakai discovery aja bagaimana hasilnya. Nah, tapi karena variabel terikatnya beda, ya harusnya mah beda gitu ya. Nggak boleh. Jadi dibandingkannya harus dengan variabel terikat yang sama gitu ya. Model tersebut. Dulu ke apa? Pemecahan masalah atau yang pemecahan sekarang? masalah ya. Pemecahan masalah Bu. Sekarang berpikir kritis ya. Ya jangan dibandingkan kalau itu mah ya. Tapi kalau misalkan dulu itu saya dulu discovery learning ke pemecahan masalah ya. Hasilnya seperti ini. Sekarang ke berpikir kritik, orang kan tidak bisa membandingkan dulu pemecahan masalah yang dulu dengan yang sekarang seperti apa gitu ya. Kalaupun ini Bapak harus menjelaskan kenapa kok sekarang Bapak ketika ada plusnya tidak ke pemecahan masalah lagi, ke berpikir kritis. Nah, kalau mau harus dijelaskan itu kenapa begitunya ya, Pak Risman. Oh iya. Tapi saya lebih menyarankan kalau yang matematika ya itu membandingkan. Jadi supaya nanti statistika inferensialnya kepake untuk yang matematika ya. Jadi jangan deskripsi gitu. Oke. Iya, terima kasih Bu. Iya. Baik. Kemudian siapa lagi? Pak Dudi. Badan Aruskan Diri Pak Dudi. Iya, punten pisan ya Bu ya, saya banyak nanya Bu, dan saya mah banyak ketidaktahuan. Ya, banyak nanya biasanya banyak tidak ngantuk. yang tim aja biasanya ngantuk ya. Mengapa Pak Dudi? Ya, Ibu punten tadi Ibu ngebahas yang soal poin J itu instrumen penelitian ya Bu ya, terhadap pengujian angket sama kuesioner. Nah, yang mau saya tanyakan itu pengujian angket sama kuesioner itu apakah dilakukannya hanya pakai Microsoft Excel saja atau memang harus dengan aplikasi SPSS? Karena punten ya Bu ya, kalau saya pribadi waktu S1 itu di Excel dulu, setelah di Excel baru di SPSS. Nah, takutnya sekarang waktu tesis di IKIP itu SPSS tidak perlu ya, berarti saya alhamdulillah gitu ya Bu ya. Gitu untuk kan instrumennya gitu. Pak Dudi yang ditanyakan untuk instrumen penelitian? Ya. Atau untuk produk? Instrumen penelitian pengujiannya Bu, untuk pengujiannya sendiri. Pengujian apa? Pengujian instrumen atau pengujian angket, produk? Iya. Pengujian produk, angket sama kuesioner. Maksudnya kalau pengujian produk, kalau Bapak dan mengembangkan model, kan Bapak ingin melihat kelayakan. Biasanya validasi itu untuk melihat kelayakan produk, ya. Nah, itu kalau kelayakan produk sebenarnya kalau Bapak dan Ibu pakai Excel aja juga bisa ya, asal jelas rumusnya gitu. Nah, tetapi kalau misalkan uji produk, kemudian Bapak dan Ibu ingin membandingkan, ya misalkan, itu bisa pakai SPSS ya, pakai uji T. Atau deskripsi juga mau pakai SPSS boleh. Cari rata-ratanya seperti apa, kemudian nilai terbesar terkecilnya seperti apa, simpangan bakunya berapa, itu pakai statistika deskriptif. Jadi supaya kepake ilmu statistikanya gitu ya. Yang uji T itu. Kalau misalkan tidak pakai uji T berarti tidak pakai SPSS, Excel saja sudah cukup gitu ya Bu ya? Bisa. Kalau ternyata
uji produk di sana, misalkan Bapak hanya pakai deskriptif. Tapi kalau Ya. inferensial, saya menyarankan pakai SPSS, gitu ya, Pak ya. Berarti double boleh ya Bu gitu ya. Ya. Tetapi kalau instrumen penelitian, taruhlah Bapak mau memberikan tes, ya, atau kelayakan angket untuk mendukung melihat kelayakan produk. Itu lebih baik dikonsultasikan aja dengan dosen pembimbingnya. Jadi validasinya pakai validasi isi, gitu ya, untuk instrumen penelitian. Oke, baik. Gitu ya. Terima kasih ya Bu ya. Hatur nuhun Ibu, Baik. punten bajak Mangga, Pak manehnya. Dudi, ya. Pak Aji mau nanya apa? Siap. Assalamualaikum Ibu Prof. Ibu Prof. Nah, mangga. Gimana Pak Aji? Seperti ini Prof. Beberapa pertanyaan saya tadi sudah diwakili oleh teman-teman saya Bu dari prodi saya sendiri PBI. Nah begini Bu, pertanyaan saya yang tersisa itu sederhana. Dulu waktu di S1 saya membuat skripsi itu mengenai efektivitas media video tutorial pada teks observasi. Nah, sedangkan di S2 sekarang ini dalam tesis saya melakukan pengembangan model inquiry learning berbasis ICT kepada teks observasi juga gitu Bu, melihat minat dan untuk meningkatkan minat dan kemampuan menulis teks observasi. Nah, jadi dalam variabel jurnal dengan tesis saya itu kan Bu ada yang sama, yaitu teks observasinya, menulis teks laporan hasil observasinya. Dulu judulnya apa di jurnalnya? Bukan judul Bu, skripsi. Kalau di skripsi itu judulnya pembelajaran menulis teks observasi dengan menggunakan media tutorial pada siswa. Ya, itu kan penelitian deskriptif, Bapak hanya menggambarkan saja pembelajaran dengan pembelajaran teks, menulis teks hasil observasi ya Pak ya? Betul Bu. Betul, nah, betul. kalau ini kan Bapak mengembangkan produk, ya. Kalau mengembangkan produk itu pembelajaran menulis teks hasil observasi itu Bapak pluskan apa gitu. Jadi beda, meskipun nanti variabel terikatnya sama yang dikembangkannya. Nah, siap Prof. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Prof, selain dari itu, nah dalam kajian teoritisnya Prof dan landasan teoritis, nah kalau misalnya saya memasukkan sumber-sumber yang dulu buku-bukunya saya beli dengan kesimpulan-kesimpulan saya dalam skripsi saya dulu, itu apakah perlu saya hindari Bu kalau misalnya itu termasuk ke dalam plagiarisme pribadi atau bagaimana gitu Bu? Apakah saya harus membuat kesimpulan baru, teori baru atau bagaimana gitu Bu? Terima kasih Tadi kan Bu. saya sudah sampaikan bahwa kalau bisa sumbernya itu dari artikel jurnal yang terkini ya, yang 3 tahun terakhir gitu. Jadi Bapak boleh aja memasukkan yang dulu tetapi ditambahkan dengan yang terbaru gitu ya. Siap. Gitu. Oke, terima kasih Prof. Mangga Pak Aji. Pak Dede Hamimudin. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Prof, berkaitan untuk nanti kan saya itu memilih tentang teks eksplanasi ya Bu, ya Prof dari bahasa Indonesia. Nah, penentuan indikatornya itu kan dilihat dari KD. Untuk tesis di sini, apakah memerlukan 2 pasang KD atau 1 pasang KD, Prof? Terima kasih. Nah, Bapak tadi kemampuan menulis apa, Pak Dede? Eksplanasi. Itu ada di berapa KD di kurikulumnya? Ada di kelas 8, kalau tidak 5.2 kalau nggak salah, Prof. Saya belum lihat kembali. Apakah itu memerlukan 2 pasang KD antara minimal 1 KD aja, minimal 1 KD ya. Tapi kalau misalkan kata Bapak, aduh kayaknya kalau 1 KD nanggung nih, boleh tambahkan KD-nya. Kalau misalkan waktunya tidak terlalu lama untuk menyelesaikan KD tersebut, karena kita fokusnya ke produk, pengembangan produknya, gitu ya. Baik, berarti untuk pemilihan KD-nya 2 atau 1 pasang itu tergantung yang akan dijadikan peneliti ya, Prof. Ya, nanti variabel terikatnya kan yang akan ditingkatkan dengan produk ini. Apakah kalau 1 KD sudah mencerminkan belum untuk kemampuan menulis teks eksplanasi gitu. Kalau dirasa belum, tambahkanlah KD berikutnya ya. Gitu. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Baik, Pak Budi, Setia Pribadi. Terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan saya lagi untuk bertanya. Ada beberapa hal yang saya tanyakan Ibu terkait tadi mengenai subjek dan lokasi penelitian. Kan tadi menurut Ibu untuk uji terbatas itu dilakukan kan di tempat lain. Bapak prodi apa ini? Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia.
maksudnya di sekolah lain gitu ya Bu. Ya. Maksudnya sekolah lain. Pak Budi ngajarnya di mana? Saya tanya dulu. Saya sekarang ngajar di SMA Negeri 11 Bandung, Ibu. Oke. Ya, itu yang SMA Negeri 11 nanti untuk uji produk ya, Pak Budi. Iya. Oke. Terus tadi kan untuk uji produk itu kan harus membandingkan dua kelas ya. Dua kelas, yang kelas 1 itu produk awal yang belum dikembangkan. Nah, kelas satunya lagi itu produk yang sudah dikembangkan, produk baru. Berarti dengan demikian, secara tidak langsung itu menggunakan ada kelas kontrol dan kelas eksperimen dong, Bu. Betul, betul. Ya, jadi kelas eksperimennya yang menggunakan produk baru, kelas kontrolnya yang menggunakan produk lama, ya. Terus Ibu, saya ingin bertanya lagi mengenai metode penelitian. Kan sudah jelas ya metode penelitian yang kita gunakan adalah pengembangan. Nah, kira-kira saya belum membaca secara keseluruhan, Bu. Mengenai pengembangan ini, adakah desain penelitiannya, Bu? Kan kalau kemarin itu kan kualitatif itu ada desain penelitiannya seperti kuesi eksperimen. Nah, kalau pengembangan seperti ini, desainnya seperti apa? Kalau penelitian pengembangan biasanya itu menggunakan penelitian pengembangan model siapa? Misalkan model Bogue and Gall, gitu seperti itu. Biasanya yang kita gunakan yang Bogue and Gall, gitu. Tinggal digambarkan aja alur pengembangannya. Gitu ya, kalau yang penelitian pengembangan. Nah, biasanya yang uji terbatas, uji lebih luas, uji produk itu yang kita gunakan yang model pengembangan Bogue and Gall, ya, gitu. Ya, jadi itu aja. Jadi tidak usah ada desain penelitian, tetapi desain pengembangannya mungkin bukan desain penelitian ya. Kalau untuk penelitian pengembangan. Oke, terima kasih, Prof. Mangga, Pak Budi. Bu Rengga. Baik Ibu, terima kasih. Ibu mohon maaf ramai karena masih di kelas. Di kelas, masih berlangsung nih. Iya Bu, karena di dua sipkan. Boleh. Ya, Oke, Ibu mau tanya, ini masih terkait dengan subjek dan lokasi penelitian. Tadi kan Ibu sampaikan untuk uji coba terbatas dan uji coba lebih luas, itu kita menggunakan dua sekolah yang bukan tempat kita mengajar. Iya, betul. Nah, kebetulan yang uji lebih luas ya, yang dua sekolah itu yang uji terbatas di satu sekolah di tempat lain ya. Oh, di satu sekolah di tempat yang lain. Nah, Ibu, kebetulan sekarang itu saya mengajarnya kan di SD. Untuk penelitian nanti yang akan dilakukan itu rencananya pada siswa SMP. Berarti saya Kenapa bisa... tidak di SD lagi penelitiannya, Bu Rengga? Kenapa, Bu? Kenapa tidak di SD lagi penelitiannya? Bingung kalau di SD lagi. Kenapa bingung? Untuk nanti kayak memilih kemampuan, gitunya. Mangga, iya. Nah, untuk uji produk kan diusahakan di tempat mengajar ya, Bu. Nanti kalau untuk uji produk itu saya masih menggunakan yang antara sekolah yang tadi dipakai untuk uji coba, itu boleh atau tetap harus sekolah yang berbeda juga? Sekolah yang berbeda. Ya, jadi berarti uji terbatas, uji lebih luas dengan uji produk, kalau itu bukan tempat Ibu mengajar harus di sekolah yang berbeda. Oke, berarti 3 sekolah jadinya gitu ya, Bu ya? 4, karena uji terbatas 1, uji lebih luas 2, uji produk 1 lagi. Ya? Oke, Bu, hatur nuhun. Mangga. Bapak dan Ibu mengingat waktu, di stop dulu yang bertanya ya. Jadi Bapak dan Ibu sebelum judul ya, sebelum judul ini kan A judul ya. Nanti sebelum judul Bapak dan Ibu jangan lupa harus ada cover ya, Bapak dan Ibu harus ada cover. Setelah itu ada kata pengantar dan ada daftar isi. Udah, lainnya ke bawah-bawahnya sama ya. Oke. Nah, nanti Bapak dan Ibu mohon dijilid plastik ya, dijilid plastik sesuai dengan, saya lupa ya warna, kalau tidak salah yang bahasa Indonesia itu warna kuning ya, jilid plastik warna kuning, yang matematika warna biru, yang penmas warna merah jilid plastiknya. Dibuat rangkap 2 ya, rangkap 2, 3 dengan yang aslinya. Jadi untuk penguji 1, untuk penguji 2. Untuk nanti seminar penelitian. Kemudian
yang aslinya dipegang oleh Bapak dan Ibu. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, nanti mungkin kita tidak melakukannya minggu depan, kemungkinan minggu depannya lagi, karena minggu depan saya akan mengajarkan Bapak dan Ibu bagaimana membuat poster penelitiannya dulu, karena kemungkinan seminar proposalnya akan dilaksanakan secara luring. Ya, hore, luring lagi, bisa jajan bakso ya di IKIP Siliwangi Bapak dan Ibu. Soalnya saya pernah bikin kuesioner ke mahasiswa, apa yang dikangeni dari kampus? Kirain teh mau Bu Eis gitu, Pak Nandang, Pak Wahyu. Jawabannya hanya cilok yang di depan masjid. Kuliner aja isinya itu bakso yang di mana gitu. Jadi tidak ada yang mengangeni dosen. Nah itu ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dengan melalui mata kuliah ini Bapak dan Ibu terpacu tesisnya untuk cepat selesai dan Bapak dan Ibu bisa lulus tepat waktu. Ya, gitu. Oke, semangat Bapak dan Ibu ya, lawan rasa malasnya, ya. Dilengkapi proposalnya mulai dari cover sampai nanti daftar pustaka. Dan sekarang Pak Wahyu akan menyampaikan bagaimana menyusun daftar pustaka dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Mangga Pak Wahyu, silakan. Saya stop share dulu ya. Oke, silakan Pak Wahyu. Baik, terima kasih Prof. Bapak Ibu, berkaitan dengan daftar pustaka tadi yang disampaikan Prof. Eis, bagaimana kita menyusun, tadi dibolak-balik ya, dari mulai Wiwin nggak berubah dari Niwiu. Nah, ada apa namanya, ada. Saya izin live duluan ya, Oh, Pak Wahyu ya. ya. Terima kasih Prof. Ya, mangga. Nuhun Prof, makasih. Ya. Ada ini Bapak Ibu, ada software yang biasa kita lakukan dalam melakukan penelitian ataupun publikasi, itu namanya adalah software Mendeley ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, Mendeley itu apa sih? Mendeley itu software ya. Kalau tadi disampaikan oleh Prof. Eis adalah software Mendeley, yang itu yang biasa dilakukan untuk biar daftar pustakanya sinkron antara yang dikutip dengan yang tercantum di dalam daftar pustaka. Sebenarnya di pertemuan yang literatur review, literatur kajian teori itu sudah disampaikan sedikit atau sekilas, tapi saya coba akan apa namanya, mendemonstrasikan aplikasi Mendeley itu seperti apa gitu ya. Jadi aplikasi Mendeley itu pertama kali Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah mendownload terlebih dahulu ya. Mendownload terlebih dahulu dengan Alhamdulillah. Maaf ya. Gimana Bu, Bapak Ibu sehat kabarnya? Oke, mohon maaf. Jadi pertama kali adalah mendownload dari Mendeley. Alamatnya mendeley.com. Jadi saya coba share screen. Nah, ini saya lihat peserta baru 48 ini. Ya. Nah, caranya Bapak Ibu tinggal dicari atau dibuka. Oh, jadi binomo. Ini iklan ya. Alamatnya mendeley.com. Nah, pada saat pembelajaran di dalam mendeley.com, Bapak Ibu akan diminta, ini bagi yang belum punya akun ya, bagi yang belum punya akun di mendeley.com, ini akan diminta untuk login terlebih dahulu. Nah, kalau yang sudah punya, nggak masalah. Jadi ya pertama kali Bapak Ibu pas masuk ke mendeley.com, itu melakukanlah sign up atau pendaftaran ya. Kebetulan tadi saya sudah coba, nah ini tinggal masuk atau create akun. Ya, masuk ke mendeley.com, kemudian create akun. Untuk apa? Nanti sebenarnya kita Mendeley-nya itu tidak pakai yang di online. Kita akan menggunakan Mendeley-nya itu yang desktop ya. Desktop. Nah, berarti kalau misalnya kita buat create akun di sini, Bapak Ibu, di mendeley.com, nanti setelah ini tinggal dimasukkan email, ya, misalkan, kemudian nanti buat passwordnya apa, emailnya apa, kemudian tinggal di create akun. Nah, kalau Bapak Ibu sudah membuat akun di mendeley.com, nah langkah keduanya adalah pada saat setelah login, ya, kan ini saya sudah login. Apabila sudah login, nanti di dalam Mendeley akan diminta
atau akan disajikan ya. Di sini ada try the desktop application app to manage your library. Jadi kita bisa mendownload Mendeley Reference Manager ya. Mendownload Mendeley Reference Manager. Jadi kalau kita download, dan pada saat mendownload juga ada pilihannya ya. Downloadnya download now for Mac OS karena di dalam saya menggunakan Mac OS, Bapak Ibu juga bisa menggunakan apa namanya Windows. Untuk Windows biasanya langsung terdeteksinya langsung Windows atau dengan Linux dan lain sebagainya. Nanti setelah Bapak Ibu download, nanti akan muncul tampilannya. Nah, ya. Ini sedikit terganggu dengan foto-foto nih. Ada fotonya. Ada di bagian seperti ini di bagian bawah ya. Ada setelah di-download nanti akan masuk Mendeley seperti ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu pertama kali masuk pasti di sininya seperti ini. Mana? Mohon maaf, kalau misalnya cari Mendeley, tadi saya sudah sign out. Nanti akan minta login si Mendeley-nya. Oh, bisa. Oh, ini ngumpetnya di sini. Nanti seperti ini Bapak Ibu. Yang tadi akun Bapak Ibu di sini daftar tadi, yang Mendeley tadi, ya sudah download akun itu, masukkan ke sini. Ya, emailnya, misalkan email saya mendaftarkan di Mendeley-nya. Nah, nanti tampilan seperti ini tampilannya. Kayak apa ya? Kayak My Computer atau Explorer gitu ya. Nah, Mendeley ini sebenarnya sudah bisa digunakan. Mendeley itu fungsinya apa sih? Seperti kita membaca artikel di mana saja atau library online. Ya. Jadi nanti daftar pustaka yang Bapak Ibu ambil, yang jadikan kutipan, itu nanti bisa dimasukkan ke sini, gitu ya. Nah, saya buat contohnya di sini siap-siap tadi kemarin latihan Mendeley. Nah, ini baru ada satu contoh daftar pustakanya. Nah, ini bisa sinkron langsung dengan ini Bapak Ibu. Langsung sinkron dengan Microsoft Word. Nah, tapi setelah Bapak Ibu install, pastikan Microsoft Word-nya tidak aktif. Ya, kalau kita lihat di sini saya tidak ada yang pakai Microsoft Word. Dan langkah pertama adalah Bapak Ibu pilih di bagian atas, ada Tools, ada Install. Ini karena saya sudah barusan diinstal ya. Jadi ada Install MS Word Plugin. Nah, kalau misalkan ini sudah diinstal, nanti cuma tinggal klik install, nanti otomatis Bapak Ibu di bagian Microsoft Word-nya, itu nanti akan terlihat, nah, di bagian reference, itu akan terlihat station langsung mengarah ke Mendeley. Pak, untuk apa sih Mendeley nanti? Ya, sekarang kita coba kaitkan Mendeley dengan, kan Bapak Ibu melakukan mengaplikasikan tadi proposal itu di dalam Microsoft Word. Nah, Mendeley-nya nanti akan terintegrasi di bagian reference, ada di bagian reference. Kemudian ada di sini baru insert or edit citation. Ada Mendeley, gambarnya seperti Mendeley. Nah, kalau barusan sudah dilakukan synchronize dengan cara tadi install install MS Word plugin. Nah, kalau sudah berhasil, maka di sini berubah menjadi uninstall MS Word plugin. Begitu Bapak Ibu. Kalau misalnya di sini sudah namanya udah uninstall, oh berarti itu sudah terkoneksikan dengan Microsoft Word-nya. Coba sekarang dicek reference-nya di bagian reference, itu ada nggak tampilan kayak gini? Ada insert or edit citation. Nah, Bapak Ibu, apa sekarang kaitannya antara daftar pustaka yang di Mendeley dengan yang secara manual? Nah, saya coba akan mengaplikasikan bagaimana kita bisa menggunakan Mendeley ini di dalam apa namanya proposal penelitiannya ya. Nah, ini mohon maaf sebelah kiri saya
sedang mendengar apa, sebelah kanan sedang ngomong apa aja. Jadi berbagi. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara mencari daftar pustaka? Itu yang pasti kemarin sudah disampaikan ya, dengan menggunakan Google Scholar misalkan ya. Dengan menggunakan Google Scholar, Bapak Ibu sudah bisa mencari, misalkan kita buka Google Scholar ini, ya, alamat websitenya scholar.google.co.id ya. Nah, kemudian dari scholar.google.co.id Bapak Ibu bisa kan ingin mencari tentang apa yang jadikan sumber literaturnya, yaitu tentang media pembelajaran interaktif misalkan ya. Nah, nanti pasti banyak artikel yang berasal dari jurnal. Kalau tadi kalau saran Prof 3 sampai 5 tahun. Waduh, berarti di sekitar sejak 2017 Bapak Ibu bisa search di sini. Ya. Search 2017. Nah, nanti akan terfilter paling lama itu 2017. Nah, bagaimana cara memasukkan artikel ini ya, artikel-artikel yang Bapak Ibu ambil ini masuk ke dalam Mendeley. Ya, bagaimana caranya? Oke, saya coba keluarkan dulu. Nah, langkah awal adalah Bapak Ibu harus mendownload ya artikelnya, atau kalau misalkan Pak saya sudah punya, tinggal diupload PDF-nya. Atau bisa saja Bapak Ibu mengklik di sini, ada tanda kutip 2 nih. Kutip 2. Nah, inilah yang akan menjadi bahan daftar pustaka Bapak Ibu. Nah, tapi kadang-kadang suka ada takut salah. Kenapa takut salah? Karena di dalam daftar pustaka versinya APA atau American Psychological Association, dia memiliki karakteristik kalau nama jurnal, artikel di jurnal, maka nama jurnalnya dicetak miring Bapak Ibu. Ya, bukan judulnya, tapi kalau buku, judul bukunya yang dicetak miring. Dan itu karakteristik itu mewakili dari karakteristik APA atau American Psychological Association. Ya. Nah, agar tidak salah Bapak Ibu, apa hubungannya dengan Mendeley Pak? Kalau misalnya tinggal di copy aja kan gitu, tinggal di copy, kemudian di paste lagi, di paste di sini misalkan untuk daftar pustakanya. Nah, kita kalau misalkan mau secara manual di paste, nah nanti kan hasilnya ya sedikit amburadul atau perlu diperbaiki lagi ya, karena di sini kan ininya huruf miring gitu ya, infoteknya. Tapi apabila kita menggunakan Mendeley, Bapak Ibu cara upload Mendeley-nya gimana? Tinggal di sini klik aja Riffman. Tinggal Riffman ya. Tinggal klik Riffman. Nanti database ya. Jadi sebenarnya kita mendownload database dari artikel ini. Database dari judul artikelnya praktikalitas media pembelajaran interaktif pada proses pembelajaran rangkaian listrik. Itu sebenarnya di-download, dan ini sudah ke-download, ini ada di bagian download, namanya Scholar 195.ris. Nah, database inilah yang Bapak Ibu masukkan ke dalam Mendeley. Ya, jadi kalau kita kopikan ke Mendeley, di sini, Bapak Ibu tinggal masuk di sebelah kiri atas, itu ada add, ya, add, di sini, misalkan gini kita buat folder, bisa di sini ada create folder, ini saya contohkan latihan Mendeley, maka di sini bagiannya add, kemudian add file, atau boleh manual, boleh folder, misalkan kita punya file PDF semuanya masukkan. Tapi saran saya yang diuploadnya itu langkah baiknya adalah database-nya, karena itu sudah representasikan penulisannya dengan baik gitu ya. Jadi misalkan add files, kemudian setelah di add files ditambahkan, masukkan tadi di bagian download tadi adalah namanya ya, kalau nggak salah itu Scholar 195. 195.ris ya. Nah, kemudian di open. Nah, maka sebenarnya kita sudah mendownload artikel dari Doni Triputra Yanto, tapi baru yang di-download itu adalah database-nya aja. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, kalau kita download ini namanya Doni siapa nih? Artikelnya Infotek ya. Ini artikelnya punya Doni Triputra Yanto ya. Benar ya? Jadi kalau kita lihat di Mendeley-nya sendiri adalah Doni Triputra Yanto. Nama Yanto-nya terakhir yang ditulis. Nah, kemudian diikuti dengan first name, middle name, and last name. Nah, Bapak Ibu, terus bagaimana cara mengutipnya, Pak? Nah, misalkan kita akan membuat artikel atau
kutipan, misalkan menurut siapa tadi ya? Doni Putra. Yanto Doni Triputra. Berarti menurut Yanto tahunnya kan biasanya 2019 bahwa bla 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 gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan begini, bla 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 dalam kurung menurut Yanto tahun 2019. Ada yang seperti ini. Jadi ini kutipan langsungnya secara subjek, dan ini sebagai objeknya si penulisnya gitu. Nah, menurut bagaimana membuat daftar pustakanya, Pak? Tinggal disimpan kursor di bagian bawah daftar pustaka ya. Atau Bapak Ibu kalau ini kan manual takut salah ketik, misalkan malah mau Yanto jadi Yento ya. Tapi di bawahnya jadi Yanto Doni siapa tadi ya 2019 misalkan. Ini kan salah ya. Salah menuliskan daftar pustaka. Kesalahan ini akan berdampak kepada sitasi artikel yang diperoleh oleh Yanto tadi. Ya, jadi kita mengapresiasi seseorang itu adalah dengan sitasi, dengan mencantumkan sitasi. Nah, kalau misalkan seperti ini, alangkah baiknya kita menggunakan Mendeley, cuma tinggal klik menurutnya di sebelah sini, misalkan ya. Nah, yakinkan bahwa stylenya itu adalah American Psychological Associate tadi ya, APA. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan belum APA dipilih di sininya biasanya apa? Tinggal dipilih APA-nya versi ke-7. Nah, caranya bagaimana? Tinggal diklik aja APA. Nah, kemudian untuk mensitasinya pilih Insert or Edit Citation di sebelah kiri ini. Insert Edit Citation, kemudian dia akan lari ke Mendeley seperti ini ya. Kemudian go to Mendeley. Ini kita klik si Doni-nya tadi ya. Kalau kita udah masuk di Mendeley, kemudian pilih Cite. Cite ya, Cite. Pada saat kita cite maka di sini akan nambah langsung berubah jadi Yanto. Jadi Yanto kan jadi benar ya Yanto ya. Tadi kita salah ketik misalnya. Nah, Pak, tapi itu kan nulisnya tahunnya di dalam kurung. Ya tinggal kita yang ini kita ada berbayang begini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita di sini kita kurung ya. Tanda komanya kita hapus, kurung di awalnya kita hapus. Dan pada saat kita klik keluar maka akan ada di Mendeley-nya tuh informasi bahwa keep citation edit. Jadi kita jalankan aja keep manual edit ya. Jadi dengan manual tambahan. Tapi sebenarnya ini dengan Mendeley. Nah, bagaimana cara menampilkan daftar pustakanya? Tinggal pilih insert bibliografi. Satu klik dan hasilnya sudah ada gitu ya. Dan ini tidak diketik manual Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu di sini mau diganti, saya diminta Panandang harus mencantumkan nama Panandang, tapi ternyata Panandang belum punya publikasi tentang ini. Ganti aja misalkan ya, Rukanda, ya, koma N untuk meyakinkan ke Panandang biar ditandatangan sama Panandang, misalkan seperti itu. Dan ini ternyata diakal-akalin pada saat kita refresh, ya dia balik lagi. Ya, balik lagi. Jadi nggak bisa diakal-akalin seperti itu gitu ya. Apalagi itu sering terjadi kayak gitu ya. Atau kita pengen buat daftar pustakanya, kutipannya kayak gini. Ini berarti kan sudah ya. Yang ini dihapus, berarti tinggal yang Mendeley saja. Ya. Nah, kemudian di sini yang disimpan di belakang bagaimana? Bla 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 menurut, misalkan kita klik insert citation. Nah, kemudian kita pilih go to Mendeley. Misalkan kita ada 2 artikel, ya. Ini kita blok seperti ini. Ya, kemudian dipilih cite, ya. Nah, setelah pilih cite, maka tampilannya kayak gini. Jadi ada 2 artikel, yang ke satu Sukardi, yang satu Yanto lagi. Ya. Jadi si yang manual ini bisa dihapuskan. Dan daftar pustakanya langsung otomatis, dan otomatisnya juga langsung by alphabetis. Ya, ini sangat memudahkan dan sangat yakin bahwa tidak ada daftar pustaka yang tidak kita kutip masuk, dan tidak ada juga kutipan yang dikutip dan tidak masuk ke daftar pustaka. Jadi semuanya sinkron antara kutipan ya dengan ini dengan daftar pustaka. Mungkin itu Bapak Ibu, silakan ada pertanyaan. Ada beberapa keterkaitan dengan pembiayaan. Silakan Bu Eti. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Punten mau nanya, Eti teh barusan ikutin ikutin yang Pak Wahyu download Mendeley gitu ya. Nah, tapi di Word-nya belum muncul ya Pak. Gimana ya Pak? Punten. Nah, Ibu bisa share screen Bu sekarang Bu. Oh ya, sebentar Pak.
Tidak sesederhana yang kita pikirkan. Word. Bisa section nggak? Bisa ya? Nah, Ini. nah di bagian Word-nya mana belum ya? ada. Iya. Berarti ini belum di ini kan belum disinkronkan dengan Mendeley. Berarti Ibu harus menutup dulu Microsoft Word-nya, Bu, di close. Oh, di close dulu. Di close, Ibu sekarang tidak ada Microsoft Word yang terbuka, Ibu sekarang bukanya Mendeley. Ke Mendeley-nya. Mendeley desktop yang barusan. Ibu download dan Ibu sudah login. Sebentar, Bapak. Oke. Ini Bapak. Nah, Ah, oke, Ibu masuk ke menu tools. Oke. Ah, Ini yang ini. itu klik ya. Klik ini. Ah, Munculnya Atau gini tadi. nggak kelihatan. Munculnya gitu. gimana? Di sini hanya tampilannya Mendeley aja. Kayaknya Ibu tidak nge-share semua deh. Oh. Bentar, Bapak. Share-nya tab. Nggak muncul ya? Belum muncul. Kayaknya Ibu belum nge-share semuanya deh. Tadi barusan. Coba sekarang share. Oh, bentar ya. Jadi yang jangan cuma Windows-nya, Bu. Ini sudah? Nah, Munculnya ini, Pak. Di ininya. yang barusan sudah diklik install udah. Udah, tapi munculnya ke sini makanya bingung. Ada yang salah. Sekarang coba lihat deh Microsoft Word-nya. Oke. Buka lagi Microsoft-nya ya. Atau jangan ini Bu, Ibu langsung klik aja gimana tuh kalau misalkan diklik yang baru. Terus tapi saya penasaran, coba lihat Microsoft Word-nya. Oh, sebentar. Saya punya prediksinya. Jangan beda ya. Desktop screen. Saya share. Maaf ya, ini jadi ikutan yang baru ya. Tuh kayaknya gara-gara belum sign in. Oke. Reference, coba ada nggak? Ada nggak? Nah. Ini kayaknya si Mendeley sekarang sudah mulai mantap nih ya. Coba Ibu pilih file Bu di atas sebelah kiri. Oke. Tuh kayaknya di atas sebelah kanannya belum sign in. Sebelah kanan ya. Sebelah kanan atas tuh ada sign in. Office-nya, Bu. Office-nya. Office-nya sign in ini. dulu, Bu. Iya. Oke. Nah, ini jadi masalahnya, Bu. Harus pakai akun Microsoft, Bu. Oke. It's okay, nanti kita bisa diskusi lagi ya. Kalau ini kan harus berarti intinya harus yang resmi Jana. Kalau dulu enggak, kalau dulu Mendeley enggak, tapi kalau sekarang ternyata dikaitkan dengan yang resmi. Luis, kita sama. Makasih Pak Wahyu. Ada Ya, teman nanti dibantu. Oh, berarti harus ini ya, harus ke Microsoft-nya ya. Saya jim dulu ya. Nanti dicoba. Bu Luis, kalau udah tahu cara set-in-nya, kasih tahu ya, Bu. Nanti saya minta Pak Toyo buatin akunnya. Iya benar sama Pak Oke, Toyo ya, Bu, silakan. dibantu. Silakan, ada lagi Pak Risman. Izin bertanya, Pak. Pertama, apakah Mendeley harus online ketika offline saya di CPU di rumah ada pernyataan harus loginnya not connection gitu, Pak. Sama itu. Sebenarnya kalau Mendeley kalau pengen online tuh kalau sinkronnya aja. Kalau pas sinkron aja, kalau enggaknya emang nggak apa? Gitu, titik T. Nggak masalah. Kalau PES pengen sinkron, misalkan seperti ini, misalkan. Kayak tendang-tendang. Itu. Ini apa adanya? Itu penghapus. Nah, misalkan dia pengen sinkron aja di bagian mana nih ya. Nah, pengen sinkron, pas saya sinkron. Nah, dia sedang sinkron online. Jadi memang kenapa ya harus sinkron? Karena pada saat di sini kalau kita lihat di Mendeley-nya yang barusan
Saya login, sebutlah ini saya bukan ini deh. Ada satu lagi capaian yang harus Bapak Ibu laporkan ya. Yang pertama adalah laporan luaran proyek. Misalkan Luaran wajib. Di mana artikel publikasi yang ditargetkan itu harus statusnya under review. Tanggal berapa yang saya ambil kan tanggal 5 Desember. Jadi 5 Desember terakhir ya. Nah, ini yang barusan ini ya. Publikasi yang Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak sedang menggunakan di komputer pun, maka pada saat saya lihat file yang dipakai komputer siapapun gitu ya, maksudnya, maka si citation atau si artikel atau daftar pustaka yang saya buat barusan gitu ya, itu sudah langsung masuk otomatis dimanapun saya buka ada. Nah, ini yang ada latihan menilai itu ada 2 tadi ya, Yanto sama Sukardi. Itu dan itu perlunya synchronize. Gitu Pak Risman. Ya, tapi ya, biasanya pas online aja. Oh, berarti pas pertama masuk aja mungkin Pak ya? Ya, karena kan ini sinkron dengan database yang di mendeley.com-nya. Yang usernya yang Bapak buat. Yang kedua Pak, untuk kebetulan saya ada referensi buku untuk yang buku, tapi si pengarangnya lebih dari 2 Pak, ada yang 3 dan 4 untuk cara masukin ke mendeley-nya seperti apa Pak? Oke, misalkan pengarangnya ada banyak ya. Nah, ini kayak misalkan ini ya, ada 1, 2, 3. Nah, Bapak Ibu tinggal diklik aja di bagian authors. Nah, ini diketik manual. Ya. Diketik, misalkan ini Graham A. Jones. Berarti nama belakangnya dulu Jones, kemudian Graham, kemudian nama tengahnya A. Kemudian ada Cynthia W. Langral. Ya, berarti Cynthia, terus middle name-nya W-nya, kemudian Langral. Biasanya memang kalau orang luar negeri itu nama tengahnya disingkat ya. Jadi kalau misalkan saya namanya dua kata. Contoh Bu Is ya. Jadi Rohaiti, koma di belakang jadi nulisnya Rohaiti, koma Is gitu ya. Jadi yang middle name-nya biasanya disingkat. Tapi kalaupun nggak disingkat juga nggak apa-apa. Kayak barusan contohnya yang ini orang Indonesia nih. Ini nih ya, Yanto. Maka di dalam authors ngeditnya di sini Pak Risman. Ya, kliknya di sini. Nah, namanya kan sebenarnya nama itu Doni Triputra Yanto. Jadi yang simpan di awal tuh Yanto, koma Doni Triputra. Kemudian Bapak Ibu klik nanti dia akan masuk sendiri ganti namanya. Ya. Nanti tinggal enter aja di sini, enter lagi siapa, enter lagi, tinggal di enter tulis siapa lagi misalkan ya. Contoh misalkan Hidayat, koma Wahyu misalkan gitu ya. Di enter lagi nama siapa, nanti otomatis nambah sendiri. Gitu ya. Tapi kan ini bukan dengan saya, jadi saya harus hapus lagi. Oh iya. Itu kan jurnal Pak, kalau buku maaf Buku Pak, sama. banyak tanya. Buku di sini aja tinggal diganti, di type-nya bukan jurnal artikel tapi book ya. Oh iya Pak, iya. Kalau memang dia buku ya, tapi karena tadi barusan saya downloadnya jurnal ya tulis aja jurnal artikel. Oh iya. Terima kasih Pak. Enggak. Jadi ada beberapa redaksi. Oke, silakan Pak Dudi. Ya, terima kasih Pak. Pak izin tadi ketika diklik tool tuh klik apa ya Pak? Soalnya saya agak Gimana? klik Gimana, Pak? tool gitu. Dari tool Pak. Tool itu untuk mau apa Pak? Tool itu untuk install di Word bukan? Bukan, udah di Mendeley. Nanti coba saya share. Coba. Ya. Di share screen. Sudah ada belum Pak? Pak. Ya, mangga. Ya sudah ada. Nah ini nih diklik yang mana Pak? Ini tool. Ini manual ya Pak? Ini buatnya manual ya barusan add-nya ya? Yang yang tadi ngikutin dari Bapak yang dari Google ini kan. Tapi tadi ini kemudian add-nya pilih yang mana tadi? Kok nggak ada title-nya? Ini saya add-nya. Nah ini Pak.
Itu Bapak tadi downloadnya gimana? Coba lihat dari awal Pak. Buka Microsoft ini ya. Medley-nya. Bukan Google Scholar-nya. Karena ini kok beda ya? Kok namanya ini aja jadi sih Pak Faisal? di Kopas. Oh, pantesan. Jadi manual ya. Saran saya malah jangan di Kopas Pak. Download dari sana nyari. Coba Bapak masuk ke Google Scholar. Itu coba berbaginya bolak-balik jadinya. Berbagi itu yang mana ya? Ini apa ya? Share-nya tadi share screen-nya salah, ini bukan salah, tapi tidak milih semuanya, tapi hanya memilihnya satu aplikasi aja. Dirujuk mungkin ya Pak atau ininya sih, saya lupa. Di stop share aja dulu Pak. Oke Pak, sebentar. Honorariumnya bukan bukan narasumber tapi udah jadi profesi yang sesuai dengan arahan dari pihak. Masuk ke HTML ya. Yang dirubah Share screen Pak, tinggal dipilih share screen. Kemudian ada yang desktop tuh di atas, paling atas tuh desktop. Ini belum diklik oleh Bapak kayaknya. Pak Dudi? Iya Pak. Wah, ini masih tatap langsung sih apa ya, kalau seperti ini kalau lewat ini agak-agak sulit juga sih apa ya saya. Enggak bisa kok. Cuma masalahnya Pak Dudi nge-share-nya jangan cuma satu halaman aja. Pilihnya desktop gitu. Nah. Ada yang screen Pak. Ada screen di atas. Share screen. Share screen. Terus yang paling atas kiri kalau nggak salah. Pilihnya jangan. Kemudian share screen-nya masuk ke Mendeley atau jangan Pak? Ini belum di share screen. Jangan diklik Mendeley, jangan. Yang atas desktop atau apa namanya? Kalau di saya desktop namanya. Ada kata desktop di atas kiri atau screen atau apa lah? Sebelah whiteboard. Sebelah whiteboard. Paling atas kiri. Paling atas kiri ini cuman screen aja ini. Nah, itu coba screen. Diklik. Ini Pak screen. Nah, kalau ini benar. Sok Bapak sekarang mau berubah tampilan ke desktop yang mana juga sekarang bisa kelihatan. Sok Bapak cari artikel yang mana Pak Dudi yang barusan. Sebentar ya Pak ya, saya kopas dulu ya judulnya. Kalau iya. Sini ya. Nah, kalau kita mencari literatur tuh jangan sama persis, nggak akan ada yang sama persis. Kalau yang ada, kalau judul kita sama persis kita cari, kalau ada berarti judul kita sudah pernah ada, atau judul kita tuh sudah ada yang penelitiannya gitu. Contohnya mungkin 2019 aja tuh ya Pak ya, nggak apa-apa ya dicontoh. Banyak nanti yang muncul 2019 tentang apa? Nah ini belajar aja sih Pak, nggak apa-apa saya. Oke, pendidikan Islam, pendidikan ekonomi mungkin juga masuk ya. Nah ini mungkin nggak apa-apa Pak. Terus dikliknya yang mana ya Pak ya? Yang kutip tuh, yang tanda kutip 2. Tanda kutip 2 ini ya Pak ya. Oke. Rifman. Nah itu akan download. Ya, itu menjadi download. Kemudian buka Mendeley. Tuh Scholaris, jangan dibuka itu. Di Mendeley-nya buka. Ini buka jangan Pak, sekolah. Itu kan database. Database itu Pak. Jangan. Ini saya hapus dulu. Baru kemudian baru add. Kemudian add. Yes. Yang barusan filenya di mana Pak? Di download kali. Di download mereka. Ini kali ya. Ini apa ya? Scholaris ini apa ya? Ini ya Pak. Iya betul. Kemudian di open ya Pak. Open. Ini ya Pak. Ya, nah sekarang mau bener ya judulnya ada ya. Kalau tadi kan nggak ada. Oh iya ada. Kemudian. Nah sekarang Bapak masuk ke tool. Misalkan tadi nanyanya kan di tool. Ya tool. Betul. Coba lihat. Ini udah ada tuh uninstall MS Word plugin. Berarti di Word-nya udah diinstal kan? Betul. Nah sekarang coba buka Microsoft Word. Buka Microsoft Word. Bapak punten ya Pak ya, sayanya agak lemot Pak. Nggak apa-apa, nggak santai aja ya.
blank dokumen aja ya Pak ya? Ya, boleh. Oke Pak. Oke, sekarang misalkan mau mengutip ya, Pak Dudi mau mengutip, berarti masuk ke reference. References lah. Di mana sih ya Pak? References di atas di menu. Di menu. Aduh, references. Ini apa ya? Nah, itu. Reference. Kemudian Nah, itu ada insert citation. insert. Citation. Gimana ya? Ini apa ya? Insert citation. Ya. Diklik. Diklik. Go to Mendeley. Go to Mendeley. Oke. Nah, ini misalkan Bapak mau ngutip yang ini kan? Coba diklik Betul. 1 kali. Yang ini. Kemudian ada side tuh di sebelah atas. Di atas sebelah sinkron ada cite. Cite. Oh ini. Nah, itu. Diklik Pak. Diklik. Tenang Pak, nggak apa-apa diklik yuk. Kalau salah juga tinggal dihapus lagi Pak. Ya, Nah, nanti kan ada otomatis nih. Tuh. Oh, ini udah langsung menurut nama gitu Nasrullah ya. Kan? Oke. Kemudian mau nyimpen daftar pustakanya Pak, enter. Coba simpen di bagian daftar pustaka ya. Misalkan mau buat daftar pustaka. Enter Pak. Ya. Enter, kemudian misalkan diketik aja kata daftar pustaka gitu. Di bagian daftar pustaka. Maaf Pak. Daftar pustaka. Seperti itu Pak. Enter lagi. Enter lagi. Ini pas bagian daftar pustaka ya. Ya. Nah, itu ada insert bibliografi di Insert ini apa ya? Oke, oh iya, Pak, udah deh. masuk ini Ya. langsung gitu. Oh iya ya Pak ya. Jadi maksudnya Jadi adalah ini udah masuk. Bapak Ibu yang kutipan-kutipan dari yang mulai judul sampai ke dalam prosedur pengolahan data itu menggunakan Mendeley itu lebih pasti yakin sama gitu ya. Akan sinkron Jadi, antara yang ke satu dengan yang antara citasi dengan yang di daftar pustaka. Itu mungkin Seperti ini apa ya? Sudah ya, ya, Pak ya? betul. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Oke. Oh. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Kayaknya juga kita sampai jam 14.40 ya. 2 SKS dan mungkin akan dilanjutkan dengan atau dari Pak Nandang mungkin ada masukan atau silakan Pak Nandang. Saya kira cukup pusing ya. Cukup jelas Pak Wahyu. Oke. Saya tidak bisa menambahkan. Ya, Pak Wahyu ahlinya. Good. Amin. Baik, kalau begitu Bapak Ibu mungkin kita cukupkan sekian ya materi perkuliahan dari tadi sampaikan Prof. Ois. Mudah-mudahan itu sambil terus diupdate ya dari proposal penelitiannya diperbaiki dan nanti yang matematik karena dengan saya juga selalu di GC itu update lagi nggak apa-apa ya. Yang penting nanti sampai akhirnya selesai gitu ya. Karena di semester tengah ini di pertemuan ke-8 kita akan seminar proposal. Wih, gaya ya. Baru 8 pertemuan aja sudah seminar proposal, udah tesis lagi ya. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa cepat lulus ya. Bapak Ibu semua bisa cepat lulus. Mudah-mudahan di semester keempat sudah bisa lulus. Amin. Baik, itu mungkin Pak Nandang, kawan-kawan, Bapak Ibu semua, Bu Nung sedang istirahat kayaknya karena beliau kemarin baru melahirkan. Alhamdulillah. Mohon doanya untuk kesembuhan Bu Nung ya, semoga lekas sembuh kembali dan putranya diberikan kesehatan juga soleh ya, amin. Begitu mungkin Bapak Ibu, saya cukupkan sekian. Pak Nandang, terima kasih. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Teman-teman silakan lanjutkan ya.